Pada malam hari ini, saya selaku moderator pada sesi diskusi ini akan memimpin jalannya presentasi kelompok 1 dengan materi e-money, e-wallet, vintage, dan bank. Tidak lupa saya akan memperkenalkan teman-teman saya, anggota saya. Kelompoknya ada hari ini, ada Arma, ada Nata, dan Renca. Pertama-tama saya akan menyampaikan materinya tentang uang elektronik. Uang elektronik terbagi menjadi dua, yaitu e-money dan e-wallet. E-money, uang elektronik dengan media penyimpanan berupa chip atau disebut chip based, dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang atau jasa yang bukan merupakan penarget uang elektronik tersebut. Data identitas penggunaannya terdaftar dan tercatat pada penerbit. E-wallet, uang elektronik dengan media penyimpanan berupa server hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang merupakan penarget uang elektronik tersebut. Data identitas penggunaannya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Selanjutnya, di sini saya akan membahas front end dan back end. Front end salah satu bagian dari website yang menampilkan tampilan untuk para pengguna. Pada bagian ini dibuat dengan pengguna 3 bahasa programan web, yaitu Hypertext Markup Language (HTTP), Cascading Style Sheet (CSS), dan JavaScript. Bertanggung jawab dalam menghubungkan suatu situs, website, ataupun aplikasi dengan para penggunanya. Kalau back-end, bagian dari situs web yang tidak dilihat oleh pelanggan. Back-end berurusan dengan data-data di balik layar. Ia bertanggung jawab dalam menyimpan dan mengatur data, serta memastikan hal yang ada pada sisi tim berfungsi dan tidak bermasalah. Back-end berkomunikasi dengan front-end, mengirim dan menerima informasi untuk ditampilkan sebagai halaman sebuah web. Selanjutnya, apa itu SeaBank? SeaBank adalah perbankan digital berbasis aplikasi serta mengatur keuangan melalui smartphone. Produk perbankan ini dimiliki oleh PT Bank SeaBank Indonesia, dengan induk utamanya adalah Sea Group, induk perusahaan Shopee yang memproduksi game online Garena. SeaBank Shopee telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan serta dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Belum ada fitur atau menu untuk tarik tunai dari aplikasi SeaBank. Selanjutnya, baik di sini saya akan menjelaskan perbedaan fintech dan bank. Perbedaan kegiatan usaha bank: menghimpun dana simpanan dari seluruh nasabah dan menjalankan berbagai transaksi pembayaran serta penjualan produk investasi. Invest, penyedia platform, website atau aplikasi untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Sumber dana pinjaman bank: tabungan, deposito, giro, modal, pemilik, dan penerbit surat utang. Vintage, orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkan ke pihak lain. Pemberi pinjaman bank. Vintage, orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, bukan perusahaan vintage lending. Perbedaan resiko penyaluran pinjaman bank: ditanggung bank. Vintage, ditanggung pemberi pinjaman. Perbedaan kewenangan pemberian restrukturisasi bank. Vintage, pemberi pinjaman sebagai pemilik dana. Perusahaan vintage lending hanya dapat memberikan restrukturisasi pinjaman setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman. Perbedaan pengawasan
Bank, pengawasan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Fintech, pengawasan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya, Baik, saya akan menyebutkan 3 perusahaan fintech yang terdaftar OJK. Yang pertama ada Danamas. Danamas adalah merek terdaftar dari perusahaan keuangan PT Komunindo Arga Digital yang telah berdiri sejak tahun 2000 agar lebih mudah diingat dan lebih dekat dengan konsumen. Perusahaan ini berganti nama menjadi PT Pasar Dana Pinjaman pada 6 Juli 2017 yang berada di bawah naungan Sinarmas Financial Services. Dikendalikan sejumlah 66,66% dan UTC Corporation Japan sebesar 33,34%. Yang kedua ada Investri yang dinaungi oleh PT Investri Radika Jaya. Investri adalah perusahaan finansial di Indonesia dengan sebuah misi sederhana sebagai online marketplace yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Tak hanya meningkatkan perolehan lender, juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi borrower. Yang ketiga ada GoPay. GoPay diluncurkan pada 2015 dengan tujuan awal yaitu dapat digunakan untuk pembayaran Gojek yang dinaungi oleh perusahaan Gojek awalnya. Hingga pada tahun 2018, GoPay resmi keluar dari ekosistem Gojek dan berfungsi sebagai e-wallet dengan tujuan penggunaan transaksi yang lebih luas. Tidak terasa presentasi kelompok kami disampaikan, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Saya bisa sebagai selaku moderator dan ketua kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.